Hilang suara. Udah hilang suaranya. Virgi, silakan dengan laporan Anda, poin-poin penting dari pelaksanaan inaugurasi Donald Trump tadi. Apa saja, Virgi? Ya, memang sempat agak tertunda karena berbagai alasan, terutama karena mengarahkan para tamu VIP dan juga tamu-tamu yang sudah hadir di area Capitol Hill atau Gedung Kongres Amerika Serikat ini cukup berbeda dibandingkan pelantikan upacara inaugurasi Presiden Amerika Serikat sebelumnya. Namun acara berjalan cukup lancar dan juga dalam pidato yang disampaikan oleh Presiden ke-47 Donald Trump ini menyampaikan sejumlah isu-isu yang memang beresonansi dengan para pendukungnya dan juga hal-hal yang sudah ia sampaikan selama ia berkampanye. Dalam pidato pelantikannya ini, Presiden Donald Trump menguraikan visinya untuk Amerika, terutama menandai sebuah masa di mana ia sebut sebagai zaman keemasan yang menandai era baru dari kebangkitan dan persatuan nasional. Ia mengawali pidatonya dengan mengumumkan bahwa ini adalah kepresidenannya akan menjadi dimulainya zaman keemasan tersebut bagi bangsa dan menekankan bahwa Amerika akan kembali berkembang dan dihormati secara global serta menegaskan kedaulatan Amerika Serikat di panggung global. Ia juga berjanji untuk memprioritaskan keamanan negara, menegakkan kembali keadilan dan juga mengakhiri apa yang selama ini ia anggap sebagai penggunaan sistem peradilan secara tidak adil. Ini berkaitan dengan upaya ataupun juga tuduhan-tuduhan serta juga tuntutan yang jatuh atau dijatuhkan kepada Donald Trump dalam beberapa kasus kriminal. Selain itu, Trump juga menyoroti perlunya memulihkan integritas dan kompetensi pemerintah Amerika Serikat. Ini terkait juga dengan Satgas Dodge atau efisiensi pemerintah Amerika Serikat yang ia gencar kampanyekan selama berkampanye untuk pemilu kali ini, dan juga beberapa orang penting di situ hadir dalam pidato atau upacara inaugurasi, termasuk pemimpin atau pimpinan dari Satgas tersebut, Elon Musk dan Vivek Ramaswamy. Selain itu juga ada beberapa topik penting terkait juga dengan prioritas dari menyoroti kompetisi pemerintahan AS dan mengatasi berbagai tantangan dalam krisis domestik maupun luar negeri. Ini juga terkait juga dengan beberapa komen-komen dan juga janji-janji yang ia sampaikan, seperti misalnya mengubah apa yang selama ini disebut dengan Tanjung atau Teluk Meksiko, Gulf of Mexico diubah menjadi Gulf of America, atau diubah menjadi Teluk Amerika Serikat atau Teluk Amerika. Itu adalah salah satu yang disebutkan Donald Trump dalam pidatonya tadi. Juga menyebutkan terkait perebutan kembali perbatasan, memulihkan hukum dan ketertiban serta mengakhiri kemerosotan ekonomi Amerika Serikat. Ini juga adalah topik kampanye yang sering beresonansi kepada para pemilih Donald Trump. Dari isu-isu yang disampaikan Donald Trump dalam pidatonya tersebut, selain itu kantor pers dari pemerintahan Donald Trump dari Gedung Putih juga telah mengeluarkan rincian apa saja yang akan jadi prioritas utama bagi Presiden Donald Trump, termasuk terkait juga dengan energi dan membuat Amerika Serikat dominan terhadap energi, serta juga terkait dengan mengembalikan nilai-nilai ke Amerika Serikatan, termasuk terkait dengan urusan atau isu gender di Amerika Serikat yang banyak memecah belah atau mempolarisasi masyarakat Amerika Serikat. Itu adalah sebagian dari beberapa poin utama yang disampaikan Donald Trump dalam pidato inaugurasinya, yang menjadi pesan dan menjadi satu gambaran kira-kira apa yang akan dibawa dalam pemerintahannya terkait kebijakan dia selama 4 tahun ke depan. Baik, satu lagi Virgi, apa rangkaian agenda berikutnya setelah pelaksanaan inaugurasi? Ya, tadi sempat disebutkan ya bahwa iring-iringan acara ini memang akan beralih, selanjutnya akan ada parade yang dilakukan ini biasanya dilakukan sepanjang jalan Pennsylvania Avenue, namun karena cuaca yang dingin, ini menurut tim inaugurasi Trump bahwa cuaca yang dingin membuat mereka harus memindahkan, selain pengambilan sumpah di dalam gedung Kongres Capitol, tapi juga parade akan dilakukan di dalam arena Capital One Arena atau sebuah tempat konser, tempat olahraga dan juga tempat pertandingan. Nah, tempat ini
punya kapasitas sekitar 20.000 orang, dan di dalam gedung tersebut, arena tersebut saat ini sudah terpantau penuh, dan juga ada sebuah meja yang biasanya adalah tempat untuk menandatangani executive order atau instruksi presiden. Ini adalah salah satu gambaran yang kira-kira akan dilakukan oleh Presiden Donald Trump. Selain juga ia akan menandatangani sejumlah executive order atau instruksi presiden di gedung Oval atau tempat resmi ia bekerja, dia juga akan mempertontonkan kepada pendukungnya bahwa ia akan menandatangani sejumlah executive order yang isunya mungkin paling dekat dengan para pendukungnya di depan hadapan pendukungnya, yaitu di Capital One Arena tersebut. Jadi ini adalah sebuah spektakel yang sangat dinanti-nantikan oleh para pendukungnya. Apa saja instruksi presiden yang akan ditandatangani oleh Presiden Trump di depan pendukungnya? Kemungkinan besar adalah hal-hal yang memang sangat berdekatan dengan para pendukungnya, seperti misalnya imigran ilegal. Itu adalah salah satu isu yang paling banyak disupport atau didukung oleh orang-orang yang memilih Trump pada pemilu kali ini. Ini terkait juga dengan upaya Donald Trump untuk mendeportasi jutaan imigran ilegal yang ada di Amerika Serikat. Ini adalah salah satu isu yang penting dan banyak diangkat ketika ia melakukan pidato dan menyampaikan pidato serta kampanyenya di depan pendukungnya. Jadi kita masih menantikan kira-kira apa saja executive order atau instruksi presiden yang akan ditandatangani Donald Trump. Kabarnya ia sempat mengatakan dalam salah satu pidato tertutup dengan para donornya itu akan ada 100-an instruksi presiden yang akan ditandatangani di hari pertama ia bekerja ini. Baik, terima kasih rekan Virginia Gunawan, jurnalis VOA melaporkan langsung dari Washington DC.